Shalom. Saya undang Bapak Ibu sama-sama kita bangkit berdiri. Terima kasih. Kita juga menyapa buat teman-teman kita yang mengikuti di Zoom. Shalom Bapak Ibu yang di rumah-rumah. Damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua pada pagi hari ini. Tidak terasa hari ini adalah minggu terakhir di bulan Mei. Tapi Tuhan Yesus terus baik dan menyertai kita dengan luar biasa. Saya percaya hari demi hari kita terus dalam keadaan yang luar biasa penuh dengan sukacita. Hari Kamis kemarin kita sudah memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita hanya bisa bilang terima kasih buat Tuhan Yesus yang baik untuk semua pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita yang sudah menebus dosa-dosa kita, dan Dia naik ke surga menyediakan tempat yang terbaik buat kita. Amin Bapak Ibu. Baik, sama-sama pagi hari ini kita akan tundukkan kepala sebelum kita mulai ibadah kita. Kita mau sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih kalau Engkau sudah mau menebus setiap kami. Yesus hidup, Yesus bangkit, Engkau naik ke surga, sediakan tempat bagi kami semua. Tak terpikirkan oleh setiap kami Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan? Hanya air mata yang mengalir, betapa berharganya kami Tuhan, dan kami menjadi biji mata Tuhan. Di dalam suka Tuhan Engkau ada, bahkan di dalam setiap kesesatan Engkau pun ada buat kami Tuhan. Kami mau terus menyenangkan hati Tuhan, lalukan setiap penghalang-penghalang yang membuat kami ragu untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam firman Tuhan berkata, Efesus 3 ayat 16-19, aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Terima kasih Tuhan, dari terbit matahari sampai terbenamnya Tuhan, kami mau terus menyenangkan hati Tuhan. Kami mau berakar dengan baik dan menjadi kokoh di dalam Yesus. Roh Kudus hadir, Roh Kudus yang bekerja di dalam ibadah kami. Kami percaya setiap penjuru dalam ruangan ini Engkau tentu bungkus di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami mantraikan dan kami mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Kita masih tetap sama-sama bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mendeklarasikan Mazmur 91 dan Pentakosta ketiga. Biarlah kita boleh sama-sama mengikutinya. Mari kita sama-sama perkatakan Mazmur 91. 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkapan burung, dari penyakit sambar yang busuk. Dengan tepatnya Ia akan melindungi engkau. Ia di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sambar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular mengamuk di waktu petang. Walau 1000 lebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan Dialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ular tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teduh akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya
ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan melumpuhkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan mengenyangkan dia dan akan memperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya. Halo, mari teman-teman kita mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asia. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar. Dan yang terakhir, sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, kita mati-mati kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi kepada dosa, dan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Boleh silakan duduk kembali. Terima kasih atas kita akan memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih. Kaulah
Engkau terus menyenangkan hati Tuhan. Dari mulai bangun kami sampai kami tidur, kami terus memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kudus namamu Tuhan. Shikarabalabalabala, shandarabalabalabala. Shikarabalabalabala, kuriyatangarabalabalabala, shikarabalabalabala. Shandarabalabalabala. Shikarabalabalabala.
Untuk menerima firman Tuhan. Terima kasih. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala, dimuliakan naik ke surga. Sekali lagi katakan Yesus Tuhan ditinggikan. Sama-sama kita mau katakan Yesus hanya Engkau yang kami tinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala, dimuliakan naik ke surga. Penuhi setiap kami di tempat ini. Kami percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kami saat ini. Penuhi setiap kami dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi setiap kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh duduk tenang. Kami mau terima setiap sabda firman Tuhan. Buka setiap hati kami. Biarlah kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau atas hidup kami melalui firman Tuhan yang akan disampaikan. Kami siapkan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami siap Tuhan. Kami buka telinga roh hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom semuanya. Selamat hari Minggu. Yesus memberkati. Sebelum kita nanti melihat video dari Pendeta Insinyur Konyotor Harjo, saya mau sampaikan dulu. Bulan lalu kita telah memperingati hari kematian Yesus, ya, tanggal 15 April, dan 3 hari kemudian Yesus bangkit dari antara orang mati. Yesus bangkit artinya dia sudah mengalahkan kuasa maut. Kita bersyukur Yesus bukan hanya nabi, Yesus bukan hanya manusia biasa, tetapi dia Allah yang bangkit dari antara orang mati. Kemudian 40 hari Yesus menampakkan diri kepada murid-murid sampai akhirnya dia naik ke surga, ya.
memperlihatkan, menampakkan diri kepada 500 murid ya di Bukit Zaitun, dan Yesus berkata, aku naik ke surga, dan dua malaikat berkata bahwa Yesus yang kamu lihat ini akan turun lagi, akan datang kedua kalinya. Ingat, Yesus datang pertama kali, dia mempersembahkan hidupnya menjadi korban, ya, menyelamatkan kita. Tetapi kedatangan Tuhan nanti yang kedua kalinya adalah dia akan menjadi raja dan hakim. Oleh sebab itu, ketika Kamis kemarin kita memperingati merayakan hari kenaikan Yesus, itu tandanya Yesus berkata, aku kembali kepada Bapa menyediakan tempat bagimu, bagi kita semua. Amin. Berarti kita ke surga sudah ada tempatnya. Ya, saya percaya kita yang ada di sini, ketika kita mau keluar kota, kita pasti perlu satu tempat untuk kita mau nginap di mana nih. Apalagi ke tempat yang tidak pernah kita pergi. Kita harus pastikan di mana kita tinggal. Begitu juga Bapak Ibu Saudara, kita ada di dunia ini hanya sementara, suatu hari sekali kita dipanggil Tuhan, kita pastikan bahwa kita mau kemana. Ada dua tempat, kalau nggak ke surga ya ke neraka. Dan hari ini melalui Gembala Pembina, Pak Niko akan menyampaikan firman Tuhan tentang hari kenaikan Yesus. Saya berharap kita semua diberkati melalui tayangan video ini, karena semua pengembalaan di GBI Garsu, bahkan sampai di bangsa-bangsa, semua tuntunannya sama. Kita menyimak, kita mencatat, dan saya percaya apa yang kita dapat hari ini itu terus membangun iman kita. Amin. Oke, puji Tuhan. Silakan untuk multimedia. Shalom semuanya. Alkitab berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga, dia dibangkitkan. Haleluya! Setelah Tuhan Yesus bangkit, selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 murid-muridnya untuk membuktikan bahwa dia hidup. Setelah memberikan pesan terakhir, seperti yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, maka dengan disaksikan murid-muridnya ke surga. Saya percaya kalau kita berada di sana waktu itu, kita pasti akan sama dengan murid-murid Tuhan Yesus yang melihat bahwa Tuhan Yesus bertambah tinggi. Ketika mereka melihat ke bawah, ternyata kaki Tuhan Yesus sudah tidak menyentuh tanah lagi. Perlahan, tapi pasti, Tuhan Yesus terangkat ke surga. Makin lama makin kecil, sampai ada awan yang menutupi dan hilang dari pandangan mata. Sementara mereka terheran-heran melihat ke langit, maka ada dua orang yang berpakaian putih di dekat mereka yang berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Dari ayat ini, saya percaya kalau yang melihat Tuhan Yesus naik ke surga adalah murid-murid Tuhan Yesus, maka yang akan melihat Tuhan Yesus turun dari surga adalah murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3, "Janganlah gelisah hatimu. Percayalah pada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Pesan Tuhan Yesus ini ditujukan untuk murid-muridnya. Karena itu, kalau kita mau ikut dalam pengangkatan,
maka kita harus menjadi murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus adalah kita-kita yang hidupnya sama seperti Kristus telah hidup. Karena kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Roma 8 ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi, goal kita sebagai orang percaya adalah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Ibrani 7 ayat 25 berkata, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Tuhan Yesus di sorga menjadi pengantara kita. Artinya sebagai pendoa syafaat bagi kita, supaya kita selamat secara sempurna. Kalau kita berbicara tentang keselamatan, maka ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, bisa kehilangan keselamatan. Yang kedua, hampir-hampir tidak diselamatkan. Yang ketiga, selamat dengan sempurna. Orang yang sudah percaya bisa kehilangan keselamatan. Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23 berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga. Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini merupakan peringatan bagi hamba-hamba Tuhan yang sedang dipakai oleh Tuhan. Agar pelayanan yang diberikan oleh Tuhan itu semata-mata hanya untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Bukan untuk popularitas. Di mana ini semua bisa mengakibatkan hilangnya keselamatan. Contoh seorang murid yang kehilangan keselamatannya adalah Yudas. Yudas mengikut Yesus begitu lama. Bahkan dicatat dalam Lukas 9 ayat 1 sampai dengan 6. Ia bersama murid-muridnya yang lain pernah melakukan berbagai mujizat dan pelayanan kesembuhan. Namun ia akhirnya memilih meninggalkan Tuhan. Maka hilanglah keselamatannya. Mengenai hampir-hampir tidak diselamatkan, 1 Korintus 3 ayat 10 sampai dengan 15 berkata, bahwa kita membangun hidup kita ini dengan dasar Yesus Kristus. Pertanyaannya, bahan apa yang kita gunakan untuk membangun kehidupan kita ini? Apakah dengan bahan emas, perak, batu permata, ataukah dengan bahan kayu, rumput kering, atau jerami? Semua ini akan nampak pada hari Tuhan, saat pekerjaan kita diuji dengan api. Jika pekerjaan kita tahan uji, artinya tidak terbakar karena terbuat dari bahan emas, perak, dan batu permata,
maka kita akan mendapat upah. Tetapi sebaliknya, kalau pekerjaannya itu terbakar, karena bahan yang digunakan adalah kayu, rumput kering, jerami, maka akan menderita kerugian. Selamat sih selamat, tapi seperti keluar dari dalam api. Artinya hampir-hampir tidak diselamatkan. Hampir-hampir tidak diselamatkan dapat diartikan kehilangan upah atau pahala, kedudukan yang rendah di sorga, kehilangan kesempatan pelayanan dan kekuasaan di sorga, kehilangan kemuliaan dan kehormatan di hadapan Allah. Mari, saya akan mengajak saudara untuk memperhatikan dengan serius pekerjaan pelayanan kita, juga termasuk kualitas kehidupan. Jangan menjadi orang Kristen yang acuh tak acuh, agar kita mendapatkan upah di sorga. Yang mau katakan amin? Tuhan Yesus berada di sorga untuk mendoakan kita agar mendapat keselamatan yang sempurna. Bukan untuk kehilangan keselamatan, atau bukan hampir-hampir tidak diselamatkan. Supaya doa Tuhan Yesus ini terjadi, maka sesuai dengan 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan 11 dikatakan bahwa kita harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada iman kita kebajikan. Artinya berbuat baik. Kemudian ditambahkan lagi pengetahuan. Kemudian tambahkan lagi penguasaan diri. Tambahkan lagi ketekunan. Tambahkan lagi kesalehan yang artinya hidup kudus. Tambahkan lagi kasih akan saudara-saudara seiman. Dan tambahkan lagi kasih akan semua orang. Kalau kita melakukan ini dengan sungguh-sungguh, maka kita akan lebih mengenal Tuhan Yesus. Dan kita tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kita akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Yang artinya kita mendapatkan keselamatan yang sempurna. Haleluya! Hosana, Hosana, Hosana in the highest. 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 Hosana in the highest. Hosana in the highest. Pesan yang terakhir dari Tuhan Yesus untuk murid-muridnya sebelum terangkat ke surga terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah memberikan pesan yang terakhir itu, Tuhan Yesus naik ke sorga. Setelah itu, apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Mereka pergi ke Yerusalem dan berkumpul di ruang atas atau kamar loteng. Mereka melakukan ini karena Tuhan Yesus yang menyuruh mereka agar tidak meninggalkan kota Yerusalem, karena mereka akan diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Tuhan Yesus berkata, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Murid-murid yang berkumpul berjumlah sekitar 120 orang. Kisah Para Rasul 1 ayat 14 bagian A berkata, bahwa mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama,
yang artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Pada hari raya Pentakosta, jadi 10 hari setelah mereka berkumpul itu, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap kepada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Itu adalah bahasa Roh. Orang yang dibaptis dengan Roh Kudus atau dipenuhi Roh Kudus, tanda awalnya adalah berbahasa Roh. Setelah itu murid-murid Tuhan Yesus dipakai secara luar biasa untuk melakukan amanat agung. Tanda dan mujizat menyertai pelayanan mereka. Peristiwa ini disebut sebagai Pentakosta yang pertama. Pentakosta yang pertama ini dahsyat. Sebab dalam kurun beberapa ratus tahun, sekitar 70% dari dunia yang dikenal waktu itu, yaitu yang berada di bawah kekaisaran Romawi, menjadi Kristen. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Karena itu pada tahun 1906, kembali Roh Kudus dicurahkan di Azusa Street yang disebut sebagai Pentakosta yang kedua. Ciri-ciri yang menonjol dalam Pentakosta kedua ini adalah penekanan dalam hal berbahasa roh dan pelayanan mujizat dan kesembuhan. Meskipun seluruh karunia roh juga dicurahkan dengan limpahnya. Pentakosta kedua ini dahsyat. Mengapa? Karena melahirkan gerakan Pentakosta dan karismatik. Saat ini ada sekitar 700 juta orang yang diberdayakan oleh Roh Kudus. Pertanyaannya, apakah amanat agung sudah selesai? Jawabannya, belum. Karena itu hari-hari ini pencurahan Roh Kudus yang jauh lebih dahsyat dibanding dengan Azusa Street sedang terjadi. Ini disebut sebagai Pentakosta yang ketiga. Seperti yang terjadi pada Pentakosta yang pertama dan Pentakosta yang kedua. Maka berbahasa roh dan pelayanan kesembuhan juga terlihat begitu intens. Saya percaya dengan Pentakosta ketiga ini, amanat agung Tuhan Yesus akan selesai. Dan Tuhan Yesus akan datang kembali. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 14 ayat 5a, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Selain itu dalam 1 Korintus 14 ayat 18 Rasul Paulus juga berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dalam bahasa roh lebih daripada kamu semua. Saya sangat mengaminkan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini. Dan saya juga berdoa agar apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini juga terjadi pada kita. Yang percaya katakan amin. Apa yang terjadi kalau kita berbahasa roh? Yang pertama, kita akan lebih berani bersaksi tentang Yesus.
Kita ingat Petrus, di mana sebelum dia dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, dia pernah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Setelah dibaptis Roh Kudus dan berbahasa roh, dia berani bersaksi tentang Tuhan Yesus. Tidak peduli disesah dan dipenjarakan. Yang kedua, kalau kita berbahasa roh, maka sesuai dengan 1 Korintus 14 ayat 4. Siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Yang artinya kalau kita berbahasa roh, kita membangun iman kita. Yang ketiga, kalau kita berbahasa roh, kita akan lebih merasakan hadiratnya dan lebih intim dengan dia. Karena ketika kita berbahasa roh, kita berkata-kata kepada Allah, bukan kepada manusia. Yang keempat, kalau kita berbahasa roh, kita akan berdoa lebih lama lagi. Yang kelima, sesuai dengan 1 Korintus 14 ayat 14 sampai dengan 15 yang berkata, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi, apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Jadi, kalau kita menghendaki agar roh kita berdoa, menyanyi, dan memuji, maka kita harus berbahasa roh. Sedangkan kalau dengan akal budi atau jiwa, maka kita harus menggunakan bahasa yang kita mengerti. Mari, bagi yang mau melakukan, katakan bersama saya, amin. Saya berdoa buat saudara. Ada berapa banyak di antara saudara yang merindukan untuk bisa berbahasa roh? Angkat tangan saudara. Yang kedua, ada berapa banyak di antara saudara yang sekarang sudah berbahasa roh, tetapi saudara merasakan saudara tidak penuh Roh Kudus? Angkat tangan saudara. Sekarang saya mau berdoa buat saudara. Mari, nyanyikan ini bersama-sama saya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Angkat tangan saudara. Urabasyaralaba. Tuhan, berikan bahasa-bahasa yang baru bagi mereka yang merindukan untuk berbahasa roh, Tuhan. Berikan bahasa-bahasa yang baru buat mereka, ya Tuhan. Kau melihat anak-anak-Mu yang mereka rindu untuk dipenuhi dengan Roh Kudus hari-hari ini. Mereka sudah berbicara bahasa roh, tapi mereka merindukan dipenuhi Roh Kudus. Dipenuhi, terima, penuh Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, terima. Oh, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus,
makana marakana matakara wayarana. Ora baba 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 baba. Ora baba baba baba. Ora la 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 bara 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 bara. Ora bara bara bara. Oh, dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi penuh Roh Kudus, penuh Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus. Ora bara 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 bara. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih, 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 terima kasih dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Dan sekali lagi kita beri tepuk tangan bagi Tuhan. Kita akan masuk dalam pertemuan kudus. Sebelumnya saya informasikan bagi Bapak Ibu yang sudah percaya kepada Yesus dan sudah dibaptis boleh mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Tadi sebelum kita masuk sudah dibagikan ya. Semua sudah mendapat? Sudah ya? Oke. Juga untuk anak-anak di bawah 12 tahun belum bisa mengambil perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita akan masuk dalam perjamuan kudus ini. Semua kita bangkit berdiri. Kalau videonya. Kita siapkan hati kita. Dan kita close videonya. Mari, saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari, arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari, tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Abah. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati. Engkau menyembuhkan kami. Tuhan, Engkau juga menegur kalau kami salah. Itu Engkau ya Abah sebagai Bapa pada kami. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang introspeksi.
Lihat keadaan diri masing-masing. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, kita selesaikan. Langsung minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Ampuni saya Tuhan. Ampuni. Kau lihat Tuhan, anak-anakmu sedang minta ampun kepadamu. Ampuni mereka. Ampuni mereka. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Layakkan kami semua. Layakkan kami. Terima kasih Aba. Amin. Sekarang mari saya ajak saudara mengangkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Telah dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita. Ucapkan syukur bersama-sama. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Jangan diam. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Waralabasi karalabala-bala. Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu ya Tuhan. Kau lihat mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Kau menyembuhkan yang sakit, Kau memberikan mujizat pada mereka yang memerlukan kesembuhan dan mujizat angkat tangan saudara. Dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Terima mujizat Tuhan, sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Aku perkatakan hai COVID-19, Omikron, dan varian-varian lainnya, krisis ekonomi. Dalam nama Yesus, diam, tenanglah. Diam, tenanglah. Diam, tenanglah. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Engkau menjaga semua anak-anak-Mu. Hamba berdoa tidak ada yang berkekurangan ya Tuhan. Semua dicukupkan. Malah berkelimpahan dalam pelbagai kebajikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
Terima kasih Abah. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita angkat tangan kita, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Bukan yang sakit, yang lemah kita dibuatkan. Amin Bapak Ibu. Amin. Baik, saat ini kita akan memberikan persembahan. Seperti biasa persembahan akan kita dengan kita menaruh di belakang kotak dekat pintu keluar nanti setelah selesai bayar, dan yang kedua bisa kita transfer ke rekening yang sudah tertera di layar di depan Bapak Ibu sekalian. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk kegiatan gereja kita sekarang ke depan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu untuk persembahan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapa buat firman Tuhan yang terus menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan kami terus juga Tuhan memperkatakan Mazmur 91 terus terjadi atas hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat berkat yang sudah Tuhan curahkan buat kami semua. Pagi hari ini Tuhan kami akan memberikan Tuhan yang kami punya Tuhan kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan sudah memberkati setiap umur kami bersyukur, kami siap memberi dengan hati yang penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan kepada Ibu Maida untuk memasukkan kita. Ibu, yang pertama, ibadah yang kami buat Sunday Transformation pada tanggal 5 Juli 2022 akan dilayani oleh Pastor Musim Alay pada pukul 9 pagi yang bertempat di Hotel Duta Lantai 2 untuk ID dan password ada di layar Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, full day community outflow diadakan setiap hari Rabu untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi setiap asal yang bertugas. Doa puasa diadakan setiap hari Sabtu mulai pukul 12 sampai dengan 1 siang yang bertempat di Sekretariat GBI JBC. Agresif Protokol JBC diadakan setiap hari Sabtu mulai pukul 7 sampai dengan 9 malam melalui via Zoom dengan ID dan password yang tertera di layar saudara. Aktiviti penyerahan pelajar dimulai setiap harinya mulai pukul 4 pagi. Bagi Bapak Ibu yang belum bergabung melalui via Zoom dengan ID dan password yang ada di layar. Untuk hari Kamis, diadakan latihan musik tim PPW yang bertempat di Hotel Duta Lantai 2 mulai pukul 7 malam. Tulisan air setelah diadakan setiap April bulannya, bagi Bapak Ibu yang mengikuti baptis dapat menghubungi pastor yang bertugas. Demikian informasi kita sebelum depan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang kita bersama-sama untuk berdiri.
ya Tuhan. Terima kasih buat pesan-pesan yang sudah disampaikan melalui hamba-Mu Pastor Niko ya Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Engkau sudah menyediakan tempat bagi kami ya Tuhan, dan bagian kami ya Tuhan. Selagi kami ada di bumi ini, biar kami terus bekerja, melakukan amanat agung yang Tuhan berikan bagi kami, menyenangkan hati Tuhan. Kami tahu apa yang kami kerjakan selama hidup kami yang ada di bumi ini, itu yang akan menjadi upah kami di surga Tuhan. Kami tahu kalau kami masuk surga itu adalah kasih karunia Tuhan. Tetapi ketika kami ada di surga, apa yang kami terima itu apa yang kami buat di bumi ini Tuhan. Terima kasih buat anak-anak Tuhan yang sudah memberi dengan sukarela dan sukacita. Terima kasih buat anak-anak Tuhan yang setia terus melayani Tuhan. Terima kasih buat jemaat Tuhan yang setia terus beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami di tempat ini sebelum kami berdoa tutup ya Tuhan, kami berdoa untuk kesembuhan dan mujizat. Kami percaya ketika kami mengambil anggur perjamuan dan roti ya Tuhan, setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, kami percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang perlu jalan keluar Tuhan. Kami melihat ke depan ini Tuhan, ada banyak jalan-jalan keluar, bahkan terobosan bagi usaha pekerjaan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan, sekolah anak-anak kami ya Tuhan, bahkan keluarga-keluarga dipelihara oleh Tuhan. Tuhan memberikan damai, sukacita, biar hidup kami Tuhan terus memperoleh kemenangan demi kemenangan. Biar kami semua yang ada di sini maupun yang di Zoom, di YouTube, kami terus mengandalkan Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi besok, tetapi kami percaya sebab Yesus hidup, maka ada hari esok Tuhan. Dan kami percaya firman Tuhan berkata rancangan Tuhan penuh damai sejahtera, memberikan hari depan yang penuh harapan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat ibadah hari ini. Berkati semua hamba Tuhan yang sudah melayani, baik yang ada di panggung ini, aset, kolektan, multimedia, sound system, semua umat-Mu yang hadir, kiranya berkat anugerah Tuhan berlimpah bagi kami. Berikan kami terus selalu setia, rendah hati ya Tuhan, mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan, kami bersyukur berkati juga tempat ini, kami boleh pakai ya Tuhan, berkati semua manajemen, pemiliknya, biar anugerah demi anugerah Tuhan berlimpah-limpah Tuhan bagi tempat ini dan pemiliknya ya Tuhan. Terima kasih, kami terus berdoa, kami bersyukur buat Indonesia, memberkati dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih untuk penyelesaian COVID, semua sudah tidak ada lagi dalam nama Yesus. Kami semua kembali ke keadaan normal dan kami lebih lagi mengasihi Tuhan, menyadarkan kami 2-3 tahun ini bahwa hidup kami tidak artinya tanpa Tuhan. Sebab itu biar kami terus mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, luar biasa berkati para pemimpin negeri kami, presiden, wakil presiden, semua menteri, gubernur, wali kota, bupati, dan Kau memberikan roh yang takut akan Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih para pemimpin rohani kami juga Ibu Rafi dipakai dengan luar biasa. Saatnya Tuhan, kami sebentar mau pulang ke tempat kami masing-masing. Tuhan menyertai kami ke tempat ini tidak kekurangan. Kami pulang ke tempat kami masing-masing tidak kekurangan satu apapun. Dan kami juga bersyukur buat teman-teman kami yang baru pertama kali hadir, yang datang dari luar kota, kiranya berkat anugerah Tuhan berikan bagi anak-anak-Mu, berikan kesehatan, bisnis apapun yang mereka lakukan, Tuhan menyertai lipat gandakan buat mereka berhasil. Terima kasih Bapak. Kami akan pulang ke tempat kami masing-masing, kami angkat kedua tangan kami. Mari kita angkat kedua tangan kita. Dengar firman Tuhan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Terimalah berkat yang berlimpah dari Bapa kita yang di surga, di dalam anaknya Yesus Kristus yang sudah bangkit dan hidup naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita, dan saat ini Roh Kudus ada di tengah-tengah kita, menyertai kita, menguatkan kita, menghiburkan kita untuk kita tetap setia. Mulai siang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, semua kita yang diberkati bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu.